Hello everybody, this is Pascal. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Literacy Studies, dan hari ini saya kembali berbincang dengan Dr. Nikolai Petro, seorang profesor ilmu politik di University of Rhode Island. Nikolai adalah pakar andalan saya dalam hal politik domestik Ukraina dan Rusia. Jadi Nikolai, selamat datang kembali. So, Nikolai, welcome back. Senang bisa bersama Anda lagi, Pascal. Very glad having you again. We exchanged Sangat senang bisa bertemu dengan Anda lagi. Kita sempat bertukar beberapa email, dan dalam salah satunya Anda mengatakan bahwa pengamatan terbaru Anda adalah bahwa kita mungkin meremehkan faktor uang dan faktor ekonomi dalam cara perang ini tampaknya berkembang. Dalam pandangan apapun, berlawanan dengan kepentingan Kiev. Bisakah Anda menjelaskan apa yang menurut Anda belum cukup kita perhatikan saat ini? We haven't looked at enough at the moment. Right. So Benar. Jadi pemerintah Ukraina memiliki anggaran untuk tahun 2026, dan salah satu hal yang diproyeksikan adalah defisit anggaran. Sayangnya defisit tersebut dari sudut pandang Dana Moneter Internasional yang mengawasi anggaran Ukraina dan berusaha menyelaraskan ekspektasinya dengan apa yang dapat ditawarkan lembaga keuangan Barat untuk mendukung Ukraina, masyarakat Ukraina, dan upaya perang. Kekurangannya saya kira sekitar 30 miliar euro. Ya, like $70 miliar. Sesiapulnya, ya, tejisan dar. Itulah sekarang itu masalah kena yang mau tarban terus terus enterprise napping labu. has not projected for covering that expense, and the Ukrainian government Dan pemerintah Ukraina belum mempertimbangkan apa yang harus dilakukan jika uang itu tidak cair. Jadi, secara harfiah, media Ukraina dipenuhi spekulasi tentang di mana pemotongan akan dilakukan. Karena tidak ada hal di Ukraina yang didanai dengan berlimpah. Bahkan militer pun tidak. Angkanya bervariasi dalam puluhan miliar. Jadi saya akan menggunakan perkiraan kasar yang diberikan oleh analis keuangan Timothy Ash, yang mengatakan bahwa jika kita mengambil jumlah yang kemungkinan dibutuhkan Ukraina selama 1,5 tahun ke depan, kemungkinan besar jumlahnya sekitar $100 miliar di luar apa yang sudah dialokasikan. Saya pikir itu menunjukkan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya terjadi sejauh ini. that has actually been the case to date, because I think at the latest EU meeting, Saya rasa dalam pertemuan terakhir Uni Eropa, angka yang disebutkan dalam komunike tentang berapa banyak yang telah dikeluarkan Eropa sejauh ini adalah sekitar 167 atau 177 miliar. Itu selama 3 hingga 3,5 tahun terakhir. Jadi untuk 1,5 tahun berikutnya sebesar 1 miliar, ya itu bukan pengematan, bukan juga pengurangan dalam hal apapun. Namun Ash melangkah lebih jauh menyarankan bahwa jumlah tersebut, seperti yang ia katakan, hanya untuk menjaga agar Ukraina tetap bertahan, sekadar menopangnya agar tetap hidup. Jika ingin ada harapan nyata bagi kemenangan Ukraina, angka itu harus ditingkatkan sekitar 50%. that number would have to be increased by 50%, so 150 billion. You think? Jadi menurutnya, 150 miliar akan menjadi proyeksi yang realistis bagi Ukraina jika negara itu melancarkan serangan terhadap Rusia. Kita melihat angka-angka berubah, selisihnya semakin besar. Dan hal ini membawa saya pada pandangan yang pesimistis. Meskipun bisa juga disebut optimistis, jika kita mencari akhir dari perang ini. Namun kenyataannya tampaknya, selain kekurangan personel dan populasi, karena banyaknya orang yang beremigrasi, angka umum yang sering disebut adalah sekitar 500,000 orang per tahun meninggalkan Ukraina. Jumlah mereka yang mangkir tanpa izin dan desersi di garis depan, kini mendekati 30 hingga 40% dari total personel yang secara nominal masih berada di Angkatan Bersenjata Ukraina. In the Ukrainian armed forces now. In addition to those problems, we now have the added Selain masalah-masalah tersebut, kini kita menghadapi masalah tambahan berupa kurangnya pendanaan untuk melanjutkan perang. Dan karena Ukraina sudah bergantung pada bantuan Barat untuk tidak kurang dari 50% upaya perangnya dan 50% kebutuhan dasarnya, pengeluaran harian untuk membayar segala hal yang dibutuhkan agar negara tetap berjalan, tampaknya tidak banyak peluang untuk melanjutkan perang ini. Maksud saya,
semua tanda menunjukkan bahwa melanjutkan upaya perang ini hampir mustahil. Dan ini adalah satu hal yang cukup tak terduga. Saya ingin menambahkan bahwa ada solusi untuk masalah ini. Itulah sebabnya Timothy Ash menulis bahwa lihat, telur emas besar di Eropa, 300 miliar aset, yaitu dana kedaulatan Rusia. 300 billion in assets, which are Russian sovereign funds. But the person managing those... Namun orang yang mengelola dana tersebut, seorang Menteri Luar Negeri Belgia, Bart de Wever, yang saya kira bertanggung jawab atas Euroclear, lembaga yang memegang sebagian besar dana itu, menegaskan bahwa akan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya jika aset kedaulatan disita. Maksud saya, ia sangat tegas mengenai hal ini. Dan saya kira pada akhirnya, ia berhasil meyakinkan rekan-rekannya di Uni Eropa bahwa hal itu mustahil dilakukan dengan cara apapun yang dapat dianggap sah secara hukum. Akibatnya, kesimpulan Ash dalam esainya bahwa tidak ada pilihan bagi Ukraina untuk melanjutkan perjuangan, kecuali jika Ukraina diberikan aset-aset tersebut. Namun tanpa aset-aset itu, yang menurut para pemimpin Eropa saat ini tidak dapat disentuh secara hukum, maka sekali lagi, siapa yang akan membiayai perang ini? Let's how. Who's going to pay for the war? We don't know. Yeah, but this question. Ya tapi, kamu tahu, pertanyaan ini, pada titik tertentu, kita perlu mengundang beberapa ahli mata uang ke sini. Karena masalah uang selalu menjadi cerminan dari masalah yang lebih mendalam. Karena secara teori, apa yang mencegah parlemen Ukraina membuat undang-undang yang menyatakan bahwa Bank Nasional Ukraina harus membeli obligasi perang yang diterbitkan oleh parlemen atau pemerintah, bukan? Maksud saya, secara teori, jika kamu memiliki mata uang berdaulat, kamu bisa mengisi kembali cadangan Metsusstras. Tapi UH Grainy, you pernah with step teller, dan euro dalam euro atau dolar as. That you need to buy are denominated in euros or US dollars. So, Well, and the problem here... Masalah di sini adalah krisis kredit yang nyata. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di Barat yang ingin meminjamkan uang. Maksud saya, mereka senang membicarakannya, selama kita semua melakukannya. Tetapi jika Anda berbicara dengan mereka satu persatu, tidak ada yang mau, karena mereka paham bahwa uang ini tidak akan bisa dikembalikan. Dan Eropa sedang mengalami krisis fiskal yang sangat sulit, sebagian akibat ulahnya sendiri. Dalam konteks ini, Saint Lambert melihat krisis ekonomi nyata ini di Bustau khusus Warsawarni CRTC dan bankir. Financiers, politicians, and bankers. And on the other hand, the analysis offered... Dan di sisi lain, analisis yang ditawarkan oleh para pengamat politik dan analis militer tentang bagaimana Ukraina dapat memenangkan perang di surat kabar Inggris dan di tempat lain, pada dasarnya sama sekali mengabaikan masalah keuangan Ukraina, seolah-olah masalah itu tidak ada dalam pandangan mereka. Dan sebagai hal kedua, mereka menyoroti kesulitan ekonomi Rusia. Muslimin tistak back dams and firm just analysis tersebut. Dengan kata lain, proyek sistem komputer ekonomi di titik ini. Where the Russian economy would go forward from here, and a good measure. Ukuran yang baik dari pesimisme yang Anda baca tentang ekonomi Rusia di surat kabar Eropa bergantung pada anggapan bahwa statistik Rusia tidak dapat dipercaya. Dengan kata lain, mereka berkata, kalau kita percaya pada statistik Rusia, keadaannya tidak terlalu buruk. Tapi kita tidak mempercayainya, jadi kita akan memproyeksikan sesuatu yang sama sekali berbeda. Mereka hanya mengada-ada. Mereka memproyeksikan skenario buruk, karena itulah yang ingin mereka lihat. Doris Duskek. You can get over the step that's upstep them in economy and you interrupt you their fellows calling me through three souls. Any such comparison. but the Europeans are still dreaming. Orang-orang Eropa masih bermimpi bahwa perang ini akan berakhir seperti berakhirnya Perang Dunia Pertama. Ketika Jerman secara internal dan politik sudah tidak sanggup lagi melanjutkannya. Terjadi kerusuhan publik, pemogokan, dan meskipun mereka masih melakukan ekspansi dan tidak ada satupun tentara musuh di wilayah mereka, mereka harus menyerah karena sudah tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan perang. Mereka masih bermimpi bahwa skenario seperti Matthew dengan Rusia sudah dapat pintu. Saya tujuh aja tak aiwute, noken strategi,
Dewan trupa ng karturustangan ugat sendirinya Fupi. Selain sementeris, mereka tan mau tikamit sa mutu, may semuanya. They've been telling us that story, and they're still waiting for that. A blogger called Big Search. Nah, seorang blogger bernama Big Search menulis sebuah esai hari ini, di mana ia membahas isu tentang Wunderwaffen yang dimiliki Ukraina dan benar-benar mengungkap masalah dalam memiliki, atau seharusnya saya katakan mengirimkan, Tomahawk ke Ukraina dalam jumlah besar yang benar-benar bisa digunakan. Seperti yang ia tunjukkan, menurut saya dengan sangat tajam, misilnya memang ada. Sistem peluncurnya yang tidak ada, kata Amerika Serikat ini sistem Perth publicist, karena dihuske Tomahawk tight load. Betul sekali. Because they are usually used on the sea, the Tomahawks. That's right. They're used on the sea, and they've now believe they. Mereka digunakan di laut, dan sekarang mereka percaya bahwa mereka juga memerlukan kemampuan di darat untuk senjata tersebut. Namun mereka baru mulai memproduksinya sejak tahun 2023. Pihak pertama yang akan menerima senjata baru ini adalah militer AS sendiri, dan sudah ada tumpukan pesanan dalam jumlah sistem peluncur yang telah dijanjikan. Dengan kata lain, semuanya belum terrealisasi. Jadi pada dasarnya, Ukraina harus diprioritas smelling sa pemedingkuran pandarat dan korps mati marni as. Nomais hammer truit and braid Trump itan how it choose that to time. And I just can't see Trump doing anything of the kind. And it's bizarre because the production quantity. Ini aneh, karena jumlah produksi oleh Lockheed Martin, dan ada satu perusahaan lagi, Raytheon, yang membuat benda-benda ini berkisar antara 50 hingga 90 per tahun. Bukan 50.000 hingga 90.000. 50 hingga 90. Titik. Dan total persediaan yang diperkirakan oleh Responsible Statecraft di Quincy Institute tahun lalu berada di kisaran sekitar 4.000. Somewhere around the mark of 4,000. Ya. It's insane to. Adalah hal yang gila untuk percaya bahwa ada jumlah yang masuk akal yang dapat memengaruhi medan perang bisa dikirim ke Ukraina. Namun idenya bukan untuk mengirimkannya ke medan perang, melainkan untuk mengebom Moskow dan memaksa mereka duduk di meja perundingan, seperti yang digan oleh pihak Eropa. Well, there's the thing. Begini, masalahnya adalah seperti ini. Saya rasa para analis militer tampaknya berpendapat bahwa hal ini, seperti sistem senjata individu lainnya, tidak akan membuat perbedaan terhadap hasil di medan perang. Strategi Rusia sudah jelas sejak lama. Ini adalah perang kelahan, yang didasarkan pada akumulasi sumber daya yang sangat lambat dan bertahap, yang kemudian dapat mendorong maju tanpa memerlukan pengisian kembali yang besar dan mendadak. Dengan kata lain, strategi ini membangun momentum dan kemudian bergerak maju dengan sendirinya, memiliki cukup sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan. Jadi salah satu hal yang dirasakan atau diharapkan oleh para analis pro-Ukraina adalah bahwa mesin militer Rusia mungkin akan runtuh di bawah beban melanjutkan produksi ini. Dan mereka menunjuk pada fakta bahwa anggaran militer Rusia sebenarnya dijadwalkan untuk menurun. Its budget is actually scheduled to decrease. But that makes sense if you have preloaded. Itu masuk akal jika kamu sudah menyiapkan persediaan sebelumnya. Dengan kata lain, semua orang di Barat mengakui bahwa produksi drone Rusia melampaui gabungan produksi NATO dan Ukraina, hampir 10 kali lipat. Jadi, tentu saja saya pikir sekarang sudah ada cukup banyak drone. Rusia mungkin sudah memiliki cukup drone dan akan beralih ke hal-hal lain. Satu hal yang jarang diperhatikan adalah bahwa dalam anggaran Rusia yang akan datang, pengeluaran militer sebenarnya sedikit dikurangi. Saya suka bagaimana para penentang atau pendukung Ukraina mengatakan, ya, ini pengurangan yang sangat kecil. Ya, tapi tetap saja itu pengurangan, dan itu terjadi di masa perang. Sesuatu yang bahkan tidak dipertimbangkan oleh Ukraina dan NATO. Mereka justru mempertimbangkan hal yang sebaliknya, yang hanya akan menambah beban pada ekonomi mereka, sedangkan beban ekonomi Rusia akibat perang justru cenderung berkurang. This is fascinating, you know, that Ini menarik sekali tahu. Di mata perang yang serius, Rusia sebenarnya will tetap melpedilta NATO, yang sebetulnya lebih imbediat uang, lalu gutua dat Rusalo,
untuk instabaskan youth. Irmon, mereka widov, and I'm going dan selesai. Well, it may be. Ya, mungkin saja maksud saya dari sudut pandang logistik ada keuntungan memiliki sistem ekonomi yang terintegrasi erat dengan militer. Kita sering membicarakan Amerika Serikat sebagai kompleks militer industri, dan memang demikian. Tetapi ada begitu banyak produsen swasta di Amerika, sehingga sistemnya menjadi sangat rumit dan memerlukan waktu yang luar biasa lama untuk mendapatkan pendanaan. Pembuatan, pendanaan, dan penerapan suatu sistem senjata bisa memakan waktu 1 dekade atau bahkan lebih. Dan saya pikir pendekatan Rusia yang terpusat dan dari atas ke bawah, seperti halnya negara lain dengan sistem ekonomi dan politik yang lebih terpusat, mungkin memberinya keuntungan dalam hal ini. Ya, dan jangan lupa bahwa banyak uang yang masuk ke anggaran NATO ini mungkin juga hilang dalam laporan keuangan yang sengaja dibesar-besarkan oleh produsen senjata dan perusahaan keamanan, yang tahu bahwa jika mereka menaikkan jumlah 1 atau 2 juta, uang itu tetap akan dibayar. Benar. Tapi jika kita kembali dan melihat apa artinya ini bagi perang, dan berspekulasi secara liar bukanlah hal yang baik, namun tetap saja kita berada pada titik di mana rasanya sesuatu akan berubah. Anda sudah menjelaskan bagaimana situasi anggaran menunjukkan adanya perubahan yang harus terjadi, karena jika tidak ada dalam anggaran, maka itu tidak ada dalam masa depan. Benar, hal terakhir, menurut pandangan saya, yang akan hilang dari Ukraina sebelum semuanya benar-benar berakhir adalah perhatian. Sekarang tampaknya mereka kehilangan dana, tetapi hal terakhir yang akan hilang adalah perhatian. Dan menurut saya, kita sedang melihat pusat perhatian baru di Karibia dengan Venezuela. Apakah Anda punya pandangan tentang hal ini, yang bagi saya sekarang tampak seperti penyerahan tongkat perhatian perang kepada konflik yang dalam keadaan apapun tidak give them brain Junefal Amistad. 9. Right. I think that Sri Sri Katlina Babe there you Kerm Jamal Ines Gabertun. essentially left this war to the Europeans. But then the question is how do Tapi kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana orang Eropa bisa keluar dari perang ini? I guess it was Bagi Trump, saya rasa cukup mudah baginya untuk berargumen bahwa perang ini terjadi jauh dari sana, tidak sesuai dengan kepentingan Amerika. Dan jika negara-negara yang paling terancam di sekitarnya ingin melanjutkan perang, dia berbicara tentang NATO di Eropa, maka mereka seharusnya bebas untuk melakukannya. Dalam pikirannya, hal itu sudah cukup untuk membenarkan penarikan diri Amerika Serikat dan kurangnya minat. Jadi mungkin itu hal yang baik untuk mengakhiri perang. Saya pikir jika Anda, para politisi suka mengatakan dan politisi NATO suka mengatakan bahwa perdamaian akan dicapai melalui persenjataan atau peningkatan kekuatan militer. Tapi menurut saya, yang terjadi justru sebaliknya. that it seems to me the opposite is the case. If you want to deprive this Jika Anda ingin mencabut nyawa monster militer ini, Anda harus mencekiknya. Anda harus mengambil oksigennya. Jadi menurut saya, itu hal yang baik secara keseluruhan. Namun pertanyaan yang muncul di benak saya sekarang adalah, apa yang bisa membuat para pemimpin Eropa dan pemimpin NATO sampai pada kesimpulan yang sama? Saya tidak yakin. Lanskap di sana berbeda, lebih rumit. Banyak tokoh politik terkemuka memiliki rekam jejak yang terlalu panjang dalam mendukung Ukraina dan upaya perangnya. Dengan mempertaruhkan reputasi mereka bukan begitu banyak pada pembangunan kembali Ukraina, melainkan terutama pada penguatan NATO sebagai kekuatan militer. Mungkin juga dalam antisipasi terhadap kemungkinan runtuhnya Ukraina. anticipation of the collapse of Ukraine. So that is probably likely to continue for some of them. Jadi itu mungkin akan terus berlanjut bagi sebagian dari mereka. Dan saya rasa saya akan melemparkan pertanyaan itu kembali kepada Anda sampai batas tertentu. Untuk Amerika Serikat, saya pikir Anda benar sekali. Kita sudah keluar dari permainan ini untuk masa mendatang. 1 atau 2 hal, seperti sedikit sanksi di sini, 1 sistem senjata di sana, tidak akan mengubah sikap keseluruhan pemerintahan ini,
dan tidak akan memengaruhi hasil perang. Namun, Eropa harus mengambil warni bokar dan menggandakan, bahkan melipat gandakan dukungan militer dan finansialnya. Dan sahabat buat mana mereka itu menang tak level. Tapi saya juga tidak melihat jalan keluar dari performa Islam buktinya. Well, if I was a neocon, Ya, kamu tahu, jika aku seorang neokon, dan aku melihat skenario ini serta memahami bahwa, pertama, kita telah kehilangan kemauan politik dari MAGA dan pihak lain untuk terlibat secara mendalam. Kedua, orang Eropa terlalu lemah untuk melakukan apapun. Dan ketiga, orang Ukraina mulai kehabisan tenaga, sementara Rusia masih memiliki momentum. Maka, jika analisisnya sama tetapi aku seorang neokon, yang akan aku usulkan sekarang adalah Afganisasi Ukraina. Maksudnya, Erithnadzio, Rusia Dang, Itzepin Remembrang, Vladimir Grace Spallings. and then the resistance war from within, right? Let's force them to swallow Benar. Galicia. Mari kita paksa mereka untuk menelan Galicia. Dan begitu mereka harus melakukannya, kita tinggal menyalurkan senjata-senjata ini melalui perbatasan yang longgar dan seterusnya. Kalashnikov dan sebagainya. Maaf, semua persenjataan, senjata ringan, lalu tusukan demi tusukan demi tusukan di wilayah yang mereka kuasai. Sekarang, menurutmu bagaimana Rusia akan mencoba mencegah hal seperti itu? Karena aku belum pernah melihat ada orang Rusia yang berpendapat bahwa mereka harus menelan seluruh Ukraina. Bahwa seluruh skenario yang dikatakan orang Eropa sebagai tujuannya, itu benar-benar tujuannya, bukan? Bagaimana mereka menghindari menjadi seperti Afghanistan? Well, how to not get Afghanized? Pretty easily. Cukup mudah. Capai perbatasan dari 4 oblast ditambah Crimea, perkuat pertahanannya, dan jangan maju lebih jauh. Dan sebagai tanggapan terhadap serangan Ukraina di wilayah-wilayah ini atau di tempat lain, balas dengan kekuatan yang menghancurkan. Dengan kata lain, hal ini bukanlah kejutan bagi siapapun di Ukraina, dan menjadi sumber gesekan di pemerintahan. Bahwa strategi Ukraina untuk menyerang misalnya, kilang minyak memang merusak dan mengurangi pendapatan anggaran Rusia. Namun, Rusia cukup kaya sehingga memiliki sumber daya untuk menutupi segala bentuk penurunan tersebut dalam waktu yang dapat diperkirakan, setidaknya selama beberapa tahun, hanya dengan aset likuid yang sudah dimilikinya, yang sejauh yang saya pahami, bernilai sekitar $250 miliar dalam bentuk likuiditas di sektor perbankan di dalam Rusia. Dollars inside Russia. So, I think Jadi saya pikir respons Rusia terhadap hal ini akan menghancurkan infrastruktur Ukraina berkali-kali lipat. Ini adalah permainan yang sangat buruk bagi Ukraina jika berlangsung lama. Dengan kata lain, Ukraina sedang bertaruh pada runtuhnya tekad Rusia untuk berperang melalui kombinasi sanksi ekonomi, serangan militer, dan kemajuan lambat angkatan bersenjata Rusia. Dan hal itu harus terjadi dalam relatif singkat. Jika tidak, situasinya akan kembali menjadi permainan jangka panjang. Dan dalam permainan jangka panjang, menurut saya, Ukraina hanya memegang kartu buruk. Negara itu akan terus kehilangan jauh lebih banyak orang dibandingkan Rusia, dengan semakin banyak warga yang melarikan diri dari negara tersebut. many more people than Russia fleeing the country. It will have no foreign investment because no investor Tidak akan ada investasi asing, karena tidak ada investor yang waras akan menanamkan modal di lingkungan yang tidak pasti dan berbahaya seperti itu. Dan tanpa prospek peningkatan pendanaan secara drastis untuk mendukung upaya perang atau pemerintahan, uang, seperti yang saya katakan, akan segera habis. Jadi, tenggat waktu untuk mencapai pencerahan yang akan mengubah Rusia dan memaksanya menyadari bahwa ia akan kalah hanyalah soal beberapa bulan saja. Angka yang saya dengar, yang saya akan bertepatan dengan ketidakpuasan baru karena tagihannya, Maret atau April 2026, musim semi, dasar itu nanti baik Donetsk maupun Luhansk akan sebagian besar diduduki. both Donetsk and Lugansk will be largely occupied. Your prediction is Jadi, not that prediksi Anda bukan bahwa Rusia akan maju sampai ke Ukraina Timur, tapi bahwa mereka akan berhenti. And what about Odessa? Lalu bagaimana dengan Do you Odessa? think- do you- Apakah Anda pikir Rusia benar-benar akan pergi ke Odessa dan mencoba menghubungkan Transnistria di Moldova melalui jembatan darat?
Maksud saya, kita bukan ahli strategi militer. Tapi apakah Anda berpikir begitu? I mean, we are not military strategists, but Sure. do you think so? Yeah, I mean, my expectation. Ya, maksud saya sudah sejak lama saya berpendapat bahwa jika Rusia berhasil mencapai tujuan militernya yang telah dinyatakan, maka segala sesuatu yang akan dikejarnya setelah itu akan menjadi upaya untuk memaksa Ukraina menerima perbatasan tersebut. Memaksanya untuk berdamai. Dengan kata lain, tanpa perlu menyerang Kiev, Rusia bisa melakukannya. Tanpa perlu menyerang Dnipro, sebelumnya Dnipropetrovsk, Rusia bisa melakukannya. Tanpa perlu merebut Odessa dan memutus Ukraina dari Laut Hitam, Rusia juga bisa melakukannya. Dan semua itu omong-omong adalah tujuan yang jauh sebelum memasuki wilayah jantung Ukraina Barat, yang merupakan bagian paling nasionalis dari negara tersebut. Jadi mereka bisa melakukan banyak hal yang menghancurkan jauh sebelum mereka benar-benar perlu memasuki wilayah jantung Ukraina Barat. Enter the heartland of Western Ukraine. Right. Benar. So, Benar. these are Dit is wat trouwens militair voor Rusia yang beroorzaakt is voor smitsam. I think it's important for Saya pikir penting bagi siapapun yang melihat situasi ini untuk tidak pernah memisahkan strategi militer Rusia dari strategi diplomatiknya. Itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan dengan baik oleh Barat. Tampaknya mereka memiliki strategi militer, strategi diplomatik, dan strategi ekonomi. Tetapi ketiganya tidak terkoordinasi dengan baik satu sama lain. Dan masing-masing tampaknya memiliki seperangkat asumsi sendiri, yang dalam kondisi dunia yang paling ideal, mungkin bisa bertepatan. Namun seperti yang kita lihat sekarang, kelemahan dari pendekatan itu sudah jelas, strategi militernya telah runtuh. Dan saya pikir George Beebe, mantan analis CIA, menulis sebuah artikel di Responsible Statecraft yang menurut saya sangat bagus. wrote a piece in the Responsible Statecraft, which I think is very good. And he said, Dan dia berkata, dia menunjukkan bahwa strategi militer Ukraina sekarang telah menyerah pada kemenangan. Strateginya sekarang adalah mendefinisikan gencatan senjata sebagai kemenangan. Baiklah. Jadi yang terjadi kemudian adalah jika gencatan senjata tercapai, Ukraina akan menepuk dada dan berkata, kami telah mencapai kemenangan militer. Lalu mereka akan menjalankan strategi diplomatik jangka panjang untuk terus menekan Rusia melalui sanksi dan hal-hal semacam itu. Yang sekali lagi kemungkinan besar tidak akan berhasil. Karena satu-satunya hal, seperti yang Anda katakan dengan tepat, satu-satunya hal yang membuat Ukraina tetap muncul di berita Barat saat ini adalah pengeboman. Gambar-gambar yang bisa ditampilkan. Jika gencatan senjata diterapkan, Ukraina akan dilupakan lebih cepat daripada Gaza. Ukraine will be forgotten quicker than Gaza. Yeah. Even quicker than Gaza. Bahkan lebih cepat daripada Gaza. Dan seperti yang kita tahu dari pendahuluan, sebelum apa yang terjadi bahkan pada malam sebelum KTT Alaska, akan ada banyak perusahaan Barat yang sangat bersemangat untuk kembali ke Rusia, yang selama bertahun-tahun merupakan pasar internasional mereka yang paling menguntungkan. Anda akan melihat banyak hal seperti itu. Dengan Ukraina menjadi, dalam pandangan semua orang, hampir sekadar renungan. Jika saya seorang analis Ukraina, saya tidak akan mendorong gencatan senjata karena alasan itu. Saya akan khawatir bahwa, meskipun kita bersyukur pertumpahan darah telah berhenti, peluang kita untuk merebut kembali wilayah kita melalui strategi jangka panjang akan sangat kecil. Namun, menurut saya, Rusia memiliki poin yang cukup kuat dalam sejarah diplomasi, yaitu bahwa negara-negara tidak melakukan negosiasi hanya untuk mencapai gencatan senjata. Mereka mengejar perdamaian. Dan jika gencatan senjata terjadi di tengah proses itu, biasanya hal tersebut terkait dengan strategi perdamaian yang konkret atau jadwal untuk mencapai perdamaian. Karena semua orang memahami bahwa gencatan senjata pada dasarnya bukanlah perdamaian. Itu hanyalah undangan untuk melanjutkan perang di kemudian hari. Dan itu bukan sesuatu yang diminati oleh Rusia. Dalam kondisi saat ini, dengan Rusia memegang keunggulan di medan perang, hal itu bukan sesuatu yang perlu dikejar oleh Rusia. It's not something that Russia needs to pursue. So it logically is pursuing its maximum. Jadi secara logis mereka mengejar tujuan maksimalnya.
yaitu penyelesaian damai. Komponen militer dari penyelesaian itu sudah ada. Komponen ekonominya, menurut saya, mulai terlihat dengan kemungkinan kebangkrutan Ukraina dalam 6 bulan ke depan. Yang tersisa adalah komponen diplomatik, yang menurut saya akan paling sulit diterima oleh orang Eropa. Namun dengan dukungan, saya bayangkan, dari pemerintahan Trump, yang berarti dukungan dalam bentuk kami tidak membantu. Kami Kami mendukung Ukraina. Itu seman besar melis European Imperial Tharhi. Merajin Wirgin Peld Shore the thick buried in one before this is spent. Have to find a way to respond to that sooner or later. Yeah, I mean, any kind of settlement. Ja, Maxwell, stav na penyelesaian in bunal per burster. Against Timothy Bray Rezo, or civil Yukia. Ever di Kiev, Tiburepain Cow, Fwizanu. In the capitals of Europe or both. Probably both, actually, now that I think of it. Mungkin keduanya sebenarnya. Sekarang setelah saya memikirkannya, di Ukraina saya rasa tidak pantas untuk mendahulukan sesuatu sebelum waktunya. Dengan kata lain, saya tidak percaya bahwa Zelensky harus disingkirkan terlebih dahulu agar penyelesaian damai atau setidaknya negosiasi dapat membuahkan hasil. Namun saya pikir hasil dari setiap penyelesaian damai secara otomatis akan mengarah pada pemilihan umum baru. Dan dalam pemilihan baru itu, saat ini ya Tsui Maingkon, Zelensky keluar sebagai board. Tapi nggak sulit memberi sekansi that team support pengen. But it's also very difficult to imagine who his successor might be. I know there are those who argue that saya tahu ada yang berpendapat bahwa situasi saat ini menguntungkan seorang komandan militer atau seseorang yang memiliki semacam kredensial militer, baik untuk keamanan nasional maupun hal lainnya. Namun ada juga argumen yang sama kuatnya yang dikemukakan oleh sejumlah sosiolog Ukraina, yang mengatakan bahwa masyarakat di seluruh negeri dalam jumlah besar akan begitu muak dengan perang, sehingga melihat seragam militer, terutama dalam politik, akan membuat mereka menolak kandidat tersebut, menolak partai itu, karena khawatir perang bisa dimulai lagi. Jadi saya bisa melihat kemungkinan ke arah manapun, dan sangat sulit untuk memperkirakan siapa yang akan memiliki keunggulan setelah perjanjian damai tercapai. A peace accord is reached. Right. Can I ask you about Russia? Boleh saya bertanya tentang Rusia? Karena salah satu hal yang membingungkan banyak analis di kalangan komentator di sini adalah bahwa Vladimir Putin dan Sergei Lavrov tampak begitu berdamai terhadap posisi Amerika. Perubahan sikap yang bolak-balik, dan kemudian pada akhirnya seperti membalikan meja atas semua hal yang telah dicapai dalam negosiasi sejak pertemuan di Alaska. Putin dan Lavrov selalu berusaha keras menggunakan kerangka berpikir Amerika dalam menggambarkan situasi, seolah-olah para pihak Eropa yang bersikap keraslah yang menghancurkan segalanya. Amerika tidak bisa disalahkan. Donald Trump adalah orang baik. Dan banyak orang bertanya-tanya, kenapa? Mengapa kalian melakukan itu? Mengapa terus mempertahankan sandiwara itu? Apa pandangan Anda tentang hal itu? Ya, kenapa tidak? What's your view on that? Well, why not? I mean, it doesn't cost them anything. Maksud saya, itu tidak merugikan mereka sama sekali. Kamu bisa menyalahkan Eropa, bahkan lebih keras lagi. Eropa jelas patut disalahkan. Sampai batas tertentu, mereka memainkan permainan yang sama, Trump, Putin, dan Lavrov, bukan begitu? Karena yang akhirnya menanggung akibatnya adalah Ukraina. Maaf, Ukraina bagi keduanya. Jadi itu sangat menguntungkan mereka. Kita juga harus ingat bahwa bagi Rusia dan Amerika, ada isu yang lebih besar daripada sekadar Ukraina. Ada hubungan bilateral antara dua kekuatan global ini, yang melibatkan interaksi di banyak wilayah berbeda, pada berbagai tingkat, dan dengan banyak aktor pihak ketiga seperti Tiongkok, India, dan Brasil. Berbagai konflik regional di mana kedua negara dapat saling mengharapkan bantuan satu sama lain ketika sesuai dengan kepentingan bersama mereka. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Ukraina. Benar, tapi kita sebenarnya tidak terlalu peduli. Karena metaverse kita untuk disalahkan. Because we're not the ones to blame. It's not my war, and therefore ini bukan perang saya, dan karena itu kami menjadikannya perang Eropa. Jadi apapun yang terjadi di sana, jika seluruh Ukraina ditelan, jika dihancurkan, apapun yang terjadi, tangan kita seperti Pontius Pilatus bersih dari hal ini.
Biarlah itu menjadi tanggung jawab orang Eropa. Dan Putin, saya kira berterima kasih atas pengakuan itu. Tidak ada alasan untuk membuat Trump kesal, karena Trump, setidaknya sejauh yang bisa saya lihat dari pernyataan Gedung Putih, dari para aktor kunci di Gedung Putih, tidak mengatakan bahwa tidak akan ada pertemuan puncak. Dia berkata, kita akan mengadakan pertemuan puncak ketika ada sesuatu untuk ditandatangani, yang tentu saja persis seperti yang selalu dikatakan Putin. Pertemuan puncak seharusnya diadakan ketika ada sesuatu untuk ditandatangani. Dan dengan merangkainya seperti ini, Trump sebenarnya secara tidak langsung juga melibatkan Zelensky. Dengan kata lain, Termawan tua deka Zelensky ingin magdaris pertemuan puncak. Yeri get has that word sedat and the mouth harni. He too has to come and be willing to sign. Yeah, but I mean, one of the things that drives Ya, tapi maksud saya, salah satu hal yang membuat orang seperti saya dan orang lain yang menganalisis ini gila adalah gagasan bahwa pertemuan puncak itu berasal dari Trump. Dialah yang mengusulkannya, kan? Dan pihak Rusia dengan enggan berkata, kami akan memikirkannya. Lalu dia membatalkannya dan mengatakan bahwa mereka tidak bersedia. Kemudian dia juga memberlakukan sanksi terhadap perusahaan minyak Rusia dengan tujuan untuk merugikan mereka, menghentikan mereka, memberi tekanan pada sektor minyak. Maksud saya, semua ini sangat tidak bersahabat. Namun Rusia, seperti yang kamu katakan, tetap bersikap tenang dan berkata, baiklah, kami akan mengikuti kerangka yang kamu buat. Itulah yang menimbulkan perbedaan pandangan. Yes and no. I mean, Russia has not conceded Ya dan tidak. in its position. Maksud saya, Rusia belum mengalah dalam posisinya. Mereka tetap mempertahankan pendiriannya. Semua yang dikatakan Trump bisa disetujui oleh Putin dan dianggap sebagai penjelasan atas hal-hal yang mungkin belum disepakati. Maksud saya, dia mungkin ingin mengatakan kami sudah sepakat tentang ini. Tetapi sekarang dia mengatakan bahwa hal-hal tersebut masih perlu diperjelas, termasuk dengan Ukraina sendiri. Mengenai masalah sanksi, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh bertindak seperti jurnalis saja. Ketika sebuah paket sanksi diumumkan, target ditetapkan, dan seluruh proses dimulai, kita harus memahami bahwa di setiap tahap, komponen-komponen sanksi, dan apakah sanksi itu akan diterapkan pada pihak ketiga, serta sejauh mana Amerika Serikat akan mengendalikan atau meminta pihak ketiga di negara lain untuk mematuhi sanksi tersebut, semuanya masih menjadi pertanyaan. In other countries to respect these sanctions. These are all decisions made ad hoc. They are not Semua ini adalah keputusan yang dibuat secara ad hoc. Keputusan-keputusan itu tidak tertulis dalam undang-undang. Itu hanyalah kemungkinan. Dan saya pikir disitulah Trump suka bermain, di wilayah di mana ia tampaknya memiliki kewenangan hukum. Dan dia semacam menahan diri untuk sementara. Dia bisa menerapkannya jika mau, atau memberi Anda kebaikan dengan tidak menerapkannya. Benar. Sekali lagi, kita melihat pola ini dalam semua negosiasi sanksinya, atau negosiasi tarifnya. Ini adalah pola yang sangat khas. Dan Putin menegurnya soal itu dan berkata, ya, kami tahu strategi ini, kami pernah melihatnya sebelumnya, kami tahu cara menghadapinya. Dan tentu saja, cara terbaik untuk menghadapi perubahan sikap semacam ini adalah dengan mengatakan, saya tahu apa yang kamu lakukan, saya yang berpikiran tenang di sini, dan kita bisa menyelesaikannya. Saya tidak khawatir. Benar-benar. Right. No, you're right. Actually, I mean, Tidak, kamu benar. Sebenarnya maksudku, polanya adalah dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah masalah yang sebenarnya tidak pernah menjadi masalah. Lalu berkata bahwa ini adalah masalah utama, dan kemudian berkata seperti, jika kamu ingin ini hilang, sekarang kamu harus berbicara denganku. Dan kemudian orang-orang Eropa selalu seperti, baiklah, bagaimana kami bisa memenuhi 150% dari harapanmu? Sedangkan orang Rusia berkata, tidak, and this is not the season of tempower. It is la Roma. The Chinese usually also. The problem with Europe is Masalah dengan Eropa adalah para pemimpin Eropa tampaknya tidak mampu mundur dari agenda maksimalis mereka. Dan itu tentu saja secara definisi merupakan strategi yang merugikan. Mereka akan terjebak pada kenyataan bahwa bukan hanya Ukraina. Semua masalah yang dihadapi Ukraina dalam hal peralatan, perlengkapan militer, pendanaan, tenaga kerja, dan ketahanan politik serta kemauan untuk berjuang juga ada di Eropa.
bahkan dalam skala yang lebih besar. Dan hal itu dipersteks di adanya barat di Uni Eropa. Within the European Union. And I'm not only talking about Dan saya tidak hanya berbicara tentang Slovakia dan Hungaria. Saya juga berbicara tentang perbedaan pendapat sesekali di pinggiran. Ingat, Bulgaria tiba-tiba saja berkata, "Oh, ya, kalau kalian butuh wilayah udara, silakan lewat kami. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kalian bisa lewat kami, lalu Serbia, dan kalian akan sampai di Hungaria dalam waktu singkat." Ketika itu menjadi masalah. Jadi ada hal itu. Kroasia sesekali membuat pernyataan. Austria juga nambir of Terry Jack and Nick Beeling Thiberdales Berfolking. There are many policies of the EU that they don't like. So, of course, jadi, tentu saja Komisi Uni Eropa berada dalam posisi lemah untuk mempertahankan kesatuan. Karena untuk sesuatu yang secara strategis tidak penting bagi Eropa, yang menurut saya adalah Ukraina, hasil dari perang Ukraina. Hal itu penting bagi elit politik tertentu di Eropa, bagi partai-partai politik dan pengelola politik tertentu, tetapi tidak bagi Eropa secara keseluruhan. Sebagai imbalannya, mereka harus memberikan berbagai konsesi, tarif, dan tambahan dana untuk pertanian dan hal-hal semacam itu kepada sejumlah negara kecil yang sebenarnya tidak mereka miliki. Jadi siapapun yang melihat politik domestik dapat melihat menurut saya bahwa mereka mengorbankan keinginan geostrategis yang tidak mendesak bagi Eropa demi kekuatan politik nyata yang bisa mereka gunakan secara domestik dan finansial di dalam Uni Eropa. Dan mereka stim Gresekowitz Drake dalam jangka panjang. And that just weakens their unity in the long run. I mean, history is Ya, maksud saya, sejarah penuh dengan ironi. Dan salah satunya di sini adalah tentu saja bahwa tujuan untuk memecah Rusia kini, kemungkinan besar justru menyebabkan perpecahan setidaknya dalam kesatuan politik Eropa, jika bukan Uni itu sendiri. Ya, saya tidak berpikir ini adalah prospek jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, pelajaran dari cara perang Ukraina, didik saya, menurut saya akan memiliki dampak yang signifikan perkembangan politik Eropa. Mereka telah memojokkan diri sendiri. Maksud saya, menyebut Hamas sebagai Nazi dan Hitler yang bersembunyi di bunker adalah satu hal, karena mereka hanyalah kelompok kecil dan pihak yang Anda dukung memiliki kekuatan luar biasa, termasuk senjata nuklir. Tetapi menjadikan Rusia sebagai kejahatan tertinggi yang tidak boleh dibiarkan dan harus dikalahkan adalah hal yang sangat bodoh. Dan kurang taruh pikir seperti things the same disedi shurori. Eastward, noni win noth, it's a nambog. That's what's poisoning the discourse. And then even beyond that, I mean, that's bad enough. But then, Dan bahkan lebih dari itu, maksud saya sudah cukup buruk. Tetapi kemudian, suka tidak suka, Eropa juga harus mengutuk, meskipun sebenarnya tidak ingin dan akan sangat dirugikan karenanya, Tiongkok serta mitra dagang atau geopolitik Rusia lainnya. Pada dasarnya, Eropa terus-menerus menembak kakinya sendiri. Dan tidak perlu menjadi jenius untuk memahami bahwa partai-partai politik alternatif dengan mudah membargain suara del FPM Sudasarsi dari pemilih, seperti bertanya, mengapa kita menghabiskan bitamin youth, tetapi menerima layanan sosial yang semakin sedikit. why are we spending all this money and receiving fewer social services? This war is far away from us. Perang ini terjadi jauh dari kita. Refugees Mengapa kita menerima semua pengungsi dan migran ini, dan dengan biaya kita sendiri? Dan mengapa barang-barang konsumsi kita, hal-hal yang dulu bisa kita dapatkan dengan murah berkat energi Rusia dan produk Tiongkok, sekarang menjadi begitu mahal? Kita mendapatkan hasil terburuk dari semua kemungkinan kesepakatan di bawah pengelolaan politik ini. Hanya dengan membalikan arah pada 2 dari 3 hal ini saja sudah cukup. Menurut saya, would be enough, I think, in most countries to become the majority party. No, I mean at some point. Tidak, maksud saya, pada titik tertentu orang Eropa akan marah karena tidak ada lagi kaki yang tersisa untuk ditembak.
Laju pengambilan keputusan yang merugikan diri sendiri ini benar-benar menarik. Pertanyaan bagi saya sebenarnya adalah, apakah orang Eropa cukup berhasil dalam putaran propaganda untuk menimpakan semua kesalahan kepada Rusia? Dan apakah mayoritas penduduk akan terus mempercayainya? Namun gelombang ini, arus ini sudah di depan mata. Saya tidak bisa membayangkan hal ini tidak marah pada perubahan besar ke arah kan dalam spektrum politik pada pemilu berikutnya. Anti kemapanan. Anti-establishment. It could be extreme. There could be some odd combination. Itu bisa menjadi ekstrem. Like people have mentioned. Mungkin ada beberapa kombinasi yang aneh, seperti yang disebutkan orang-orang di Jerman, antara pihak kiri dan kanan. Tapi begini, kembali ke poinmu sebelumnya. Apa yang perlu dilakukan Rusia untuk mengatasi kemampuan elit Eropa menggambarkannya sebagai monster yang menakutkan? Menurut saya jawabannya cukup sederhana. Rusia mencapai tujuan militernya, menduduki wilayah-wilayah tersebut, bertahan di sana dan berkata, sekarang mari kita bernegosiasi. Rusia melakukan tekanan penuh setelah mencapai tujuan militernya. Bukan tujuan pihak lain, tetapi yang benar-benar dinyatakannya sendiri. Dan berhenti di situ untuk sementara. Berjanji tidak akan melangkah lebih jauh, meminta negosiasi. Yang menurut saya akan sangat sulit diterima oleh Ukraina. Which will be very difficult, I think, for Ukraine to accede to. But at that point, I think it will be extremely difficult. Namun pada titik itu, saya pikir akan sangat sulit bagi para pemimpin Eropa untuk berargumen bahwa ancamannya tidak dapat dikendalikan. Karena Rusia pada kenyataannya berhenti melakukan persis seperti yang dijanjikannya. Jika inilah yang dilakukannya, maka Rusia akan berhenti pada garis yang didefinisikannya sebagai perlu untuk keamanannya sendiri. Ini mungkin bukan hasil yang adil, menurut kata-kata para pemimpin Eropa, tetapi ini akan menjadi hasil yang damai. Di saya perseberan orang Eropa yang bersedia menjaya yang berkesudahan dan terus meningkat di uping perides. And escalating costs of continuing this fight. Yeah, I mean, I think you are right. Ya, maksud saya pikir kamu benar. Tentu saja, secara rasional. Tapi saya juga pikir kamu melebih-lebihkan kemampuan orang Eropa untuk tetap berpikir rasional. Mereka akan menemukan cara untuk memutar balikan hal ini secara emosional, agar tetap bisa menggerakkan inti pemilih yang kuat. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Karena salah satu tujuan yang dinyatakan, dan bagi saya ini yang paling sulit, bukan soal wilayah, tapi soal denazifikasi Ukraina. Itu adalah tujuan militer, tapi juga yang tidak sepenuhnya bergantung pada wilayah yang langsung dikuasai Rusia, bukan? Jadi bukankah Rusia sendiri juga menjerat dirinya ke sudut ketika menjadikan hal itu sebagai salah satu tujuan utama? Karena netralisasi, kamu tahu, kamu bisa menetralkan Ukraina hanya dengan memastikan kamu menembak jatuh apapun yang bisa membantu militernya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan secara militer, tapi denazifikasi tidak bisa. Pada saat operasi militer khusus dimulai, hal itu merupakan tujuan yang telah dinyatakan. Dan dari sudut pandang Putin, hal ini menyentuh inti permasalahan yang dimiliki Rusia terhadap sistem politik Ukraina. Cara mereka mengungkapkannya, Lavrov baru-baru ini menyatakannya dalam sebuah wawancara. Ia berkata, yang kami inginkan adalah agar Ukraina menghormati kondisi di mana kemerdekaannya diberikan, yang tertuang dalam deklarasi kemerdekaan dan konstitusinya. Menurutnya, ada netralitas, tidak menjadi tiendok blok pun, jadi non-blok, dan penghormatan dan minoritas. Perlu dicatat dalam hal denazifikasi, mereka bertahap politik tersebut, meskipun harus diakui, Lavrov menyebutnya sebagai Nazi atau pengikut Nazi. Nazi, or as followers of the Nazis. But the alternative terminology. Istilah alternatif yang juga digunakan Rusia dalam hal ini adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap minoritas, penghormatan terhadap hak-hak minoritas penduduk di wilayah timur. Sebenarnya di seluruh Ukraina, bukan hanya di timur. Di seluruh Ukraina. Itu adalah sesuatu yang akan sulit bagi orang Eropa untuk diperdebatkan. Jadi, bagaimana kita mencapainya? Bagaimana kita menangani masalah ini? Salah satu cara yang mungkin adalah melalui meja perundingan, yang akan terpaksa ditempuh oleh Ukraina karena keterbatasan kapasitas dan kerugian di bidang militer.
Hal yang tersisa untuk dinegosiasikan adalah tepatnya masalah jaminan konstitusional atas hak-hak minoritas, status netral, dan ketidakanggotaan dalam NATO. Neutral status and non-NATO membership. So all of those have been. Jadi semua hal itu telah menjadi bagian dari paket yang dinegosiasikan antara Rusia dan pihak Eropa dengan Ukraina selama ini. Ya semuanya, termasuk hak-hak minoritas. Karena Minsk I dan Minsk II juga mencakup komponen yang pada saat itu khusus untuk provinsi-provinsi di timur, menetapkan bahwa hak-hak minoritas, hak-hak lokal, sebagaimana mereka mendefinisikannya, harus dihormati. Jadi sekarang, persoalannya adalah memastikan bahwa masyarakat Ukraina secara keseluruhan dapat hidup damai dengan mewajibkan pelaksanaan penuh dari jaminan yang tercantum dalam konstitusinya. Karena sebenarnya tidak banyak yang salah, saya rasa tidak ada yang salah dengan konstitusi Ukraina. Yang dibutuhkan hanyalah pelaksanaannya. Ingat pasal 10 dari konstitusi Ukraina yang berlaku menjamin hak-hak penutur bahasa Rusia, tetapi keadaan keputusan pengadilan berikutnya justru bertentangan dengan bunyi konstitusi itu sendiri. Gone against the wording of the Constitution itself. There are ultimately no guarantees. Pada akhirnya, tidak ada jaminan untuk melindungi hak asasi manusia dan hak-hak minoritas di negara manapun kecuali jika pemerintahnya sendiri bersedia melakukannya. Banyak hal bisa disepakati, dokumen bisa ditandatangani, tetapi dalam jangka panjang harus ada pemerintahan baru yang berupaya melakukan rekonsiliasi antara berbagai komunitas. Penutur bahasa Rusia, penutur bahasa Ukraina, dan minoritas lainnya di Ukraina. Saya pikir hal ini merupakan kepentingan bagi rakyat Ukraina sendiri, serta bagi pemerintahan Ukraina di masa depan, untuk menemukan cara menyatukan kembali negara tersebut. Karena tanpa itu, mereka tidak hanya akan menghadapi perjuangan melawan Rusia, mereka juga akan terkoyak oleh perpecahan internal, seperti yang telah terjadi selama 30 tahun terakhir. Dan hal itu juga merupakan komponen penting dari krisis ini. And that too is an important component of this crisis. Right. And a component of the Benar, negotiations. benar. Dan itu adalah bagian dari negosiasi yang akan datang. Nikolai, terima kasih banyak atas penjelasannya. Bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak tulisan darimu, saya akan mengarahkan mereka di deskripsi video ini ke halaman utamamu. Itu tempat terbaik untuk menemukan tulisan-tulisanmu, bukan? Tepat sekali. Dan itu di www.npetro.net. www.npetro.net. Teman-teman, silakan cek. Nikolai Petro. Terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Check it out, Nikolai Petro. Thank you very much for your time today. Narkost.